Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma dengan NIM B1B1 21212 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Salo Oleo, Kendari. Adapun di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kemaritiman Nusantara yang dimana penulisnya yaitu Bambang Budiotomo. Baik, langsung saja. Kemaritiman Nusantara. Aktivitas kemaritiman menyatukan Nusantara. Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam suku bangsa, bahasa, dan budayanya. Secara fisik, antara satu budaya dan budaya lain dipisahkan oleh laut. Namun, dari sisi kemaritiman, pemisahan itu tidak pernah ada karena seluruh perairan yang ada di Nusantara adalah pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau yang terpisah-pisah. Kemudian dalam proses perkembangannya, tingkat integrasi dapat berbeda-beda, baik secara geografis maupun secara politis, ekonomi, sosial, dan kultural. Sejarah Indonesia adalah sejarah Nusantara dan sejarah bahari. Arkeologi maritim adalah studi tentang interaksi manusia dengan laut, danau, dan sungai melalui kajian arkeologis atas manifestasi material dari budaya maritim. Termasuk diantaranya adalah angkutan air, fasilitas-fasilitas di tepian laut, kargo, bahkan sisa-sisa manusia. Aktivitas kemaritiman dalam menyatukan Nusantara terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Awal aktivitas kemaritiman di Nusantara. 2. Jaringan pelayaran pada masa sejarah. 3. Budaya maritim yang masih bertahan. Awal aktivitas kemaritiman di Nusantara. Awal aktivitas kemaritiman di Nusantara sebelum kedatangan oleh para penutur rumpun bahasa Austronesia, Nusantara sudah dihuni oleh ras Australomekanesid, yaitu para pendatang dari daratan Asia yang datang dan menyebar di Nusantara yang tinggal di daratan. Gua dan ceruk pada bukit padas, tepatnya di tepi pantai dan sungai. Bahkan kehidupan mereka didapatkan dari menangkap ikan dan meramu makanan dengan menggunakan alat bantu yang ada di Sumatera yang dikenal dengan nama Sumateralit dari kebudayaan Wabinian. Selain alat bantu, mereka juga menggunakan alat-alat dari bahan tulang binatang seperti yang banyak ditemukan di situs Wajak. Aktivitas perpindahan dan penyebaran di Nusantara berlangsung pada 10.000 hingga 40.000 tahun pada masa lampau. Kemudian, diaspora para penutur rumpun bahasa Austronesia di Nusantara berlangsung sejak 30 sebelum Masehi. Dari Kalimantan Barat di Sambas sekitar 500 sebelum Masehi, setelah itu hingga sampai pada abad 1 Masehi, di mana sebagian dari mereka tidak lagi menetap di Kalimantan, melainkan masih terus melanjutkan pengembaraannya hingga menyeberangi Laut Tiongkok Selatan melalui Pulau Tambela dan Kabupaten Riau, Sumatera, hingga ke Semenanjung Tanah Melayu. Setelah itu, sejak milenium Tarik Masehi, para penutur rumpun bahasa Austronesia menyatu dan kemudian membentuk kelompok masyarakat dengan organisasi pemerintahan dalam bentuk kerajaan yang menetap pengaruh kebudayaan India seperti Kerajaan Kutai abad 4-5 di Kalimantan, Kerajaan Tarumanegara abad 5-7 di Jawa Barat, Kesultanan Sriwijaya abad 7-9-11 di Sumatera, dan Kerajaan Singasari abad 8 di Jawa Timur. Selanjutnya, para pengembara yang kemudian membentuk bangsa bahari satu sama lain dan mempunyai kesamaan yang secara umum dapat dilihat, yaitu teknik bercocok tanam, teknik pembuatan tembikar, teknik pembuatan perahu atau yang dikenal dengan nama teknik papan ikat dan kupingan kepeng ikat, atau juga dikenal dengan istilah teknik tradisi Asia Tenggara dan rumah panggung. Awal aktivitas kemaritiman di Nusantara terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Pemukiman pada masa prasejarah di hulur Sungai Sumatera bagian utara. 2. Sungai dan kebudayaan awal di pedalaman Kalimantan Timur. 3. Pemukiman di pesisir selatan Papua pada masa pertengahan akhir Holosen. 4. Diaspora lanjutan Jawa, Madagaskar. Jaringan pelayaran pada masa sejarah. Nusantara kaya akan
daya alam baik berupa hasil bumi, hasil tambang maupun hasil hutan. Bahkan kekayaan sumber daya alam Nusantara yang kemudian sangat digemari oleh konsumen dari luar Nusantara yang menyebabkan lajunya intensitas pelayaran perdagangan di Asia Tenggara khususnya Nusantara. Akibat dari aktivitas perdagangan sumber daya alam Nusantara sehingga terbentuknya jaringan perdagangan dan pelayaran antar pulau dan munculnya pelabuhan di Nusantara. Jaringan pelayaran pada masa prasejarah pun terdiri dari beberapa bagian, yaitu satu kerajaan maritim Mataram, 2 pelabuhan di pantai utara Jawa Tengah, 3 aktivitas kemaritiman pulau bawaan pada masa lampau, 4 Bangka Belitung dalam masa perdagangan laut, 5 pelabuhan kuno di pantai utara Bali, 6 jaringan pelayaran dan perdagangan rempah, 7 bandar masa awal penyebaran Islam. Budaya maritim yang masih bertahan. Sejak awal kedatangan para penutur rumpun bahasa Austronesia, bangsa Indonesia sudah terbentuk menjadi bangsa bahari yang menempati pulau-pulau di Nusantara. Bukti-bukti penyebaran bangsa bahari di Nusantara dapat dilihat dari penyebaran artefak dan keberadaan situs-situs yang bercirikan kebaharian. Dalam arkeologi maritim, hal-hal yang diperhatikan adalah interaksi manusia dan air, termasuk laut, sungai, dan danau. Interaksi itu diwujudkan dalam bentuk budaya materi maupun budaya non-materi. Budaya maritim yang masih bertahan terdiri dari 4 bagian, yaitu 1 laut dan sungai dalam jaringan pelayaran, 2 laut dan identitas masyarakat di Kepulauan Maluku Utara, 3 perahu, adaptasi budaya maritim di Kepulauan Maluku, 4 sungai Barito dalam persebaran suku bangsa Dayak di Kalimantan bagian Tenggara. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kemaritiman Nusantara. Baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.